Bersiap. Beri salam. Selamat pagi semuanya, silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda sekalian? Baik, sehat? Wah, Bapak juga sehat. Hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran. Topiknya masih sama, yaitu tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek dahulu kehadiran anak-anak di kelas 10 IPS 1. Yang pertama Adriela, yang kedua Brian, yang ketiga Arianto, kemudian Maurin. Maurin ada? Maurin belum hadir ya? Ada yang tahu kabarnya Maurin? Sakit. Oh, Maurin sakit ya. Baik. Kita akan terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan Daryl sebagai ketua kelas memimpin kita dalam doa. Baik, Pak Fian dan kawan-kawan, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Daryl. Silahkan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu setiap kita, peserta didik, dapat menganalisis prinsip dan fungsi kegiatan usaha industri jasa keuangan non-bank dalam perekonomian Indonesia dengan benar. Nah, profil pelajar Pancasilanya yaitu bernalar kritis, di mana kemarin kita belajar dari kisah Pak Samin yang menyimpan uangnya, ternyata setelah terkumpul 50 juta, uangnya dimakan rayap karena menyimpannya di rumah di dalam kardus. Lalu yang kedua ada peristiwa investasi bodong yang dilakukan oleh Indra Kents, di mana banyak nasabah yang tertipu. Dan video yang ketiga, kita belajar dari nasabah asuransi sebuah perusahaan, di mana klaimnya ternyata tidak bisa diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki nalar yang kritis, mencari tahu informasi tentang lembaga jasa keuangan non-bank yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita untuk kita pilih. Hari ini kita akan mempraktekkan dari profil pelajar Pancasila tentang kreativitas. Nanti kalian akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama tentang role play, dan satu lagi kalian akan membuat poster. Nah, disinilah butuh kreativitas kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Apa pengertian lembaga jasa keuangan bukan bank? Arianto bisa menjawab? Contohnya yang pertama adalah contohnya kayak misalnya asuransi. Asuransi. Pengertiannya apa asuransi? Biasa kalau misalnya lebih dekat lagi mic-nya. Biasa kalau misalnya buat kesehatan gitu. Asuransi untuk bisa kesehatan dan lain-lain. Untuk proteksi kesehatan. Oke. Kalau pengertiannya belum ingat? Belum ingat. Oke. Yang lainnya? Santana ingat? Kalau ingat aku sih contoh yang bukan non-bank itu kayak Pegadaian itu, Pak. Oh, contoh dari lembaga jasa Contohnya, keuangan non-bank. iya. Contohnya salah satunya Pegadaian. Iya. Di Pegadaian apa yang bisa kita lakukan? Di Pegadaian itu kita bisa menukarkan atau menjaminkan barang kita demi supaya kita bisa mendapatkan pinjaman uang. Menjaminkan barang kita untuk mendapatkan uang. Contoh iya. barang yang bisa digadaikan apa menurut Santana? Misalnya HP kita bisa gadaikan ke tempat Pegadaian itu dan kita bisa mendapatkan uang. Oke, terima kasih Santana ya. Bisa menggadaikan handphone dan kita mendapatkan uang dari barang yang kita gadaikan tersebut. Coba Samuel. Yang saya dapat dari Google, lembaga yang memiliki perizinan resmi dalam menghimpun dana masyarakat. Dana yang terkumpul kemudian dikelola untuk disalurkan menjadi surat berharga dan ataupun sebagai pendukung aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan investasi. Baik, terima kasih Samuel ya. Tadi jawabannya sudah lengkap, yaitu lembaga keuangan yang memperoleh izin. Ya, izinnya kira-kira dari mana? Tahu nggak Samuel? Izinnya dari siapa? OJK. OJK. Panjangan dari apa OJK? Oh ya, Daryl. Apa Daryl? OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Ya, tepat sekali ya. Lembaga jasa keuangan non-bank adalah
lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kembali menyalurkannya kepada masyarakat. Keberadaan lembaga jasa keuangan non-bank itu fungsinya apa? Coba dicari dulu ya, yang terkoneksi dengan internet boleh dicari ya, fungsi atau manfaat dari lembaga jasa keuangan non-bank. Justin sudah menemukan? Nah, Justin sudah menemukan. Silakan Justin. Oke, jadi ada beberapa, ini aku sebutnya berapa itu Pak? Fungsi. Boleh, minimal 3. Ada berapa fungsi di situ? Di situ ada 5. Ya, 3, sebutkan 3 saja. Oke, jadi yang pertama itu fungsinya itu menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Terus yang kedua ada menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga yang tinggi diterapkan oleh rentenir. Membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Oke. Itu fungsi dari lembaga jasa keuangan non-bank. Salah satunya tadi disebutkan menyediakan permodalan untuk masyarakat atau untuk perusahaan yang membutuhkan. Nah, lalu manfaatnya apa? Yang semangat, Christian. Mengurangi pengangguran, Pak. Mengurangi pengangguran, betul sekali. Yang kedua ingat nggak? Menambah lapangan pekerjaan. Sama itu intinya ya, mengurangi pengangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Satu lagi adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa melalui permodalan yang dipinjamkan. Nah, kayaknya pemahamannya belum begitu dalam, maka akan Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, Dita, Christian, Clara, Clarissa, David, dan Farah membuat poster tentang pasar modal. Lalu kelompok yang kedua membuat poster tentang koperasi. Ada Reiko, Samuel, Joshua, Maureen. Maureen hari ini tidak masuk ya. Lalu ada Michelle dan ada Owen. Lalu kelompok berikutnya, kelompok ketiga, ada Yeslin, Valerina, Justin, Brian, dan Adriela, yaitu membuat poster asuransi. Nah, kelompok 4, nah ini role play ya. Jadi tugasnya berbeda antara kelompok pertama, kedua, ketiga dengan kelompok 4 dan 5. Ya, kelompok keempat membuat role play tentang leasing. Lalu berikutnya kelompok 5 membuat role play tentang pegadaian. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya, diskusikan mengenai penugasan yang sudah Bapak berikan. Nah, penugasan ini akan Bapak nilai ya sebagai penilaian keterampilan. Nah, Bapak akan tampilkan rubriknya supaya kalian bisa membuat dengan maksimal sesuai dengan rubrik yang Bapak berikan. Yang pertama adalah tentang role play ya. Yang Bapak nilai adalah kesesuaian skenario dengan alur dan materi yang telah ditetapkan. Kesiapan kelompok dalam mengikuti atau melaksanakan role play tersebut. Lalu yang ketiga, kemampuan anggota kelompok secara umum memainkan peran masing-masing. Lalu yang keempat, penggunaan media atau alat yang tepat dalam penampilan. Kemudian yang kelima adalah kesesuaian tahapan proses yang diperankan dengan konsep dan teori yang relevan. Yang keenam ya berarti ya, ketepatan waktu dalam memulai penampilan dan mengakhiri penampilan. Nah, ini yang poster terkait dengan pemilihan topik. Ya, peserta didik diharapkan dapat memilih topik dengan sangat baik dan menggambarkan isi dari keseluruhan materi yang disampaikan. Kreativitas. Poster berisi tentang pengetahuan materi yang sangat kuat dan materi tersebut disampaikan secara menyeluruh dan menunjukkan sifat persuasif. Yang namanya poster itu ada ajakan untuk orang-orang tertarik menggunakan jasa keuangan non-bank tersebut. Ya, kemudian berikutnya media presentasi, ya, poster harus digunakan dalam presentasi nanti. Oke, silakan bekerja secara kelompok, diskusi secara maksimal. Bapak beri waktu kira-kira
20 menit ya untuk kalian menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Ya, silakan diskusi sama temennya. Ini sudah Bapak bagi berdasarkan gaya belajar kalian yang Bapak dapatkan dari konselor. Ya, silakan berdiskusi. Ya, jangan diam-diaman, ya harus aktif. Silakan. Ya, selamat pagi teman-teman Pak. Ya, selamat pagi, Christian. Hari Silakan. ini saya mewakili kelompok 1, David, Farah, Clarissa, Dita, dan Clara, dan saya ingin berpresentasi tentang pasar modal. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Pasar modal itu adalah pasar yang menyediakan produk saham, obligasi, dan reksadana. Untuk investasi, jutaan orang tidak menyadari ada cara untuk mendapatkan duit dari rumah. Salah satunya dengan berinvestasi. Apa itu investasi? Investasi itu adalah kegiatan menempatkan dana pada suatu aset yang bertujuan untuk meningkatkan suatu nilai aset tersebut untuk dijual kembali dalam periode waktu tertentu. Oke. Jadi aku bakal jelasin soal saham. Jadi saham itu adalah salah satu investasi jangka panjang. Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan atau hak atau klaim suatu perusahaan. Jadi misalnya kalian tuh punya hak atas perusahaan itu dan kalian tuh dari ya dapat keuntungan dari saham itu. Kalau misalnya sahamnya naik ya keuntungan kamu juga bertambah. Tapi kalau misalnya sahamnya anjlok ya keuntungannya juga berkurang lah ya atau rugi. Nah kalau main saham ini nggak sembarangan, jadi kalian tuh harus pelajarin lebih dalam dulu soal saham. Kalian harus analisis supaya kalian nggak rugi. Oke, lanjut kita ke obligasi ya. Nah, obligasi itu apa sih? Obligasi itu senangkap aku itu kayak semacam surat utang gitu, di mana pihak yang mengutang itu membuat sebuah surat kepada pihak yang diutangin atau piutang. Nah, terus abis itu surat obligasi ini tuh gimana kita dapat keuntungan dari obligasi ini? Ya kalau kita ngutang kan nantinya pasti bakal harus dibayar kan. Nah itu tuh lebih sekian dari presentasi kelompok 1. Semoga teman-teman semua bisa ngerti apa yang kami sampaikan barusan dan bisa menjadi ilmu untuk teman-teman semua. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama tentang pasar modal. Ya, silakan kelompok 2 untuk menanggapinya. Dari Joshua, ada yang mau ditanyakan? Pertama, pertanyaan saya itu kalau main saham itu gampang atau susah sih? Nah yang kedua itu kripto sama saham itu sama atau enggak? Main saham itu nggak gampang ya. Jadi kalian tuh kalau main saham tuh harus, tadi aku udah bilang harus belajar dulu tentang saham. Kalian harus amati, harus analisis. Karena kalau misalnya kalian salah milih saham ya kalian rugi sendiri. Malah sahamnya tambah turun. Kayak kalian nggak balik modal lah intinya kayak gitu. Ya, bisa mengalami kerugian ya kalau salah membeli. Enggak, senangkap saya tuh kripto lebih kayak mata uang gitu. Kripto lebih ke mata uang. Ya, apakah kripto produk pasar modal? Nah, Ada nggak tadi yang kalian sebutkan? tidak ada Pak. Di sini produk pasar modal itu yang pertama saham, ya kan? Lalu yang kedua obligasi dan yang ketiga reksadana. Kripto ada nggak di situ? Tidak ada. Kripto itu bukan merupakan produk dari pasar modal. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Berikutnya yang kedua tentang koperasi. Ya, silakan maju. Yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Lalu menjadi anggota koperasi itu sendiri akan memberikan beberapa manfaat. Contohnya kita bisa mendapatkan sisa hasil usaha atau dikenal juga sebagai SHU. Sesuai dan pendapatan ini tergantung sesuai dengan jasa anggota, simpanan anggota dan keuntungan koperasi itu. Lalu kita juga memiliki tempat untuk mempromosikan barang dan jasa dan kita juga
eh, bisa dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dengan bunga yang ringan. Lalu kita juga dari koperasi itu kita mendapatkan pelatihan dan memiliki rekanan sesama pengusaha. Sekarang untuk tujuan koperasi. Tujuan koperasi itu ada 6. Selanjutnya adalah prinsip koperasi. Yang pertama ini, anggota koperasi harus bekerja secara tulus atau sukarela, bukan karena paksaan. Oke, terima kasih untuk kelompok yang kedua, koperasi. Berikan tepuk tangan. Ya, berarti yang menanggapi adalah kelompok ketiga, kelompoknya Justin. Aku ada pertanyaan, jadi apa sih faktor-faktor yang membuat koperasi itu mengalami kerugian ataupun sampai dia berhenti beroperasi? Sama aku mau nanya, pendirinya koperasi ini tuh siapa sih? Terus awal mulanya didirikan tuh buat apa? Untuk pertanyaannya Yaslin, kalau menurut kelompok kami, ya koperasi tuh mengalami kerugian tuh atau keberangkutan tuh bisa juga karena pas ngasih minjem modal, yang minjem modalnya itu tiba-tiba ngilang gitu, jadi nggak dibayar balik, ya, itu sih salah Kredit satunya. macet. Iya bisa. Ya, kredit macet. Itu tujuan awalnya yang kayak ini tadi ya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan koperasi tersebut. Itu terus untuk ya itu sih untuk kesejahteraan rakyat dan anggota koperasi. Dan Nah, untuk koperasi sama pasar modal, ya Bapak mau tanya, bedanya apa? Kalau keuntungan dari pasar modal tadi disebutnya apa? Masih ingat? Dividen dan capital gain. Kalau keuntungan dari koperasi namanya apa? SHU. SHU kepanjangannya? Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha. Lembaga jasa keuangan memberikan keuntungan yang berbeda. Kalau pasar modal ada capital gain, ada dividen. Kalau koperasi memberikan SHU, ya sisa hasil usaha. Oke, terima kasih kelompok koperasi. Silahkan kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Suatu ketika di pagi yang cerah, Bapak Dailan sedang bersantai di teras rumahnya. Sambil melihat-lihat katalog dan press list mobil yang dapat dari pameran mobil di Gaikindo. Wah, mobil-mobil sekarang bagus-bagus ya. Sudah mengarah pada penggunaan tenaga listrik. Tapi apa bisa ya punya mobil kayak gitu? Kan asik kan punya mobil. Aku bisa jalan bersama anak istri. Kalau hujan tidak kepanasan tidak kehujanan. Tapi harganya mahal. Gimana bisa beli mobilnya? Halo Pak Dailan. Halo. Oh iya, soalnya Happy New Year Pak. Happy New Year. Happy New Year. Bapak, saya lihat serius sekali. Sedang apa nih Pak? Wah Pak, saya sedang melihat brosur-brosur mobil nih. Banyak mobil dari luar, bagus-bagus lagi. Tapi saya tidak sanggup untuk membelinya. Oh begitu Pak masalahnya. Bilang dong dari tadi. Jadi saya punya solusinya Pak. Jadi zaman ini kan sudah zaman modern, praktis dan kekinian. Apalagi zaman sekarang ada Alif Chapnek dan Fajar Setboy. Meskipun gak ada hubungannya. Sekarang itu ada yang namanya perusahaan pembiayaan Pak, atau disebut juga leasing. Nah, leasing ini adalah jasa keuangan yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk masyarakat yang ingin membeli barang dan membayarnya secara angsuran. Nah, barang-barang yang bisa dibeli dengan leasing ini antara lain contohnya kayak kendaraan bermotor, itu bisa. Habis itu alat-alat rumah tangga, alat-alat elektronik, bahkan rumah juga bisa, Pak. Oh begitu. Berarti saya tetap bisa memiliki mobil walaupun belum punya dana untuk membelinya. Yoi, betul banget, Pak. Kalau begitu, sekarang langsung saja Pak, kita ke showroom untuk lihat unit mobil yang Bapak mau. Akhirnya Pak Dailan dan Pak Daryl pergi ke showroom mobil Toyota untuk melihat mobil yang diinginkan oleh Pak Dailan. Di sana mereka bertemu dengan sales mobil dan petugas leasing. Halo, selamat siang. Dengan saya Kerlin, ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat siang Kak. Apakah ada mobil Toyota Race yang warna putih? Apakah unitnya tersedia?
Ada Pak, unitnya tersedia. Sebelumnya, maaf Bapak ingin membayarnya secara cash atau kredit ya? Aku ingin membayarnya pakai kredit, Kak. Oh baik, akan kami bantu prosesnya. Bapak silakan untuk ke petugas leasing ada di kantor kami. Lalu Pak Dahlan dan Pak Dera menuju petugas leasing. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak, Pak jangan membelakangi penonton Pak. Ya. Jadi begini Pak, rekan saya yang satu ini ingin membeli mobil, tapi uangnya belum cukup kalau mau membayar sampai lunas saat ini juga. Apakah bisa dibantu Pak? Tentu bisa. Sebelumnya Pak, ini ada brosurnya Pak. Kalau boleh tahu syaratnya apa saja ya Pak? Seperti yang ditulis di brosur nih Pak, ada fotokopi KTP suami plus istri, lalu ada fotokopi NPWP, surat keterangan dari kantor Bapak bekerja. Selain itu juga ada slip gaji selama 3 bulan terakhir dan mutasi rekening 3 bulan terakhir. Serta juga ada harus membayarkan DP yang disepakati. Kalau syaratnya hanya itu, saya sudah membayarnya Pak. Oh iya Pak, saya berencana untuk membayar DP 30 juta dan ambil tenor kredit selama 5 tahun. Kira-kira saya harus membayar cicilan per bulan berapa ya? Baik Pak, sebentar ya, saya lihat dulu. Bapak berencana buat ambil 5 tahun ya? Sebentar. Wih, udah cocok ya. Kalau 5 tahun berarti Bapak harus membayar Rp3.100.000 selama 60 bulan atau 5 tahun. Oh, baik. Kalau dengan besarnya cicilan tersebut, saya masih sanggup untuk mencicil dan membayar tiap bulan. Karena istri saya juga bekerja sehingga masih ada dana untuk memenuhi kebutuhan pokok dan lainnya. Akhirnya Bapak Dahlan dan untuk sepakat membeli 1 unit mobil tersebut dan melakukan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dan perjanjian dengan pengusaha leasing. Oke baik, mobilnya sudah bisa dibawa pulang ya. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih, dan kalau butuh mobil lagi silakan telepon saya. Dalam pembiayaan transaksi pembelian barang melibatkan 3 pihak, yakni pembeli, penjual, dan perusahaan pembiayaan. Tata cara pembiayaan adalah yang pertama, pembeli menentukan barang yang diperlukan, kemudian membayar dengan uang muka ke penjual. Yang kedua adalah perusahaan pembiayaan melunasi harga barang yang dibeli. Yang ketiga, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan yang terakhir adalah pemberi membayar angsuran setiap bulan kepada pembiayaan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok role play leasing ya. Karena waktunya sudah terbatas, pertanyaannya dipending dulu, kita langsung ke kelompok berikutnya ya. Oke, halo semuanya, juga Pak Fian. Kita dari kelompok 5 dari topik pegadaian. Sekarang kita akan melakukan role play tentang pegadaian. Suatu hari, Pak Marco mendadak mendapat pesanan yang besar dari Pak Santana. Yang sangat banyak. Jumlah roti yang dipesan 3 kali lipat lebih besar daripada pesanan yang biasa Pak Marco buat. Selamat pagi, Pak. Apakah benar ini roti Marco Polo yang sedang viral itu? Benar, Pak. Benar, Pak. Wah, kalau begitu saya pesan 300 roti ya, Pak, untuk Jumat depan. Soalnya perusahaan saya ada acara gathering. Wah, serius Pak, mau rasa apa saja ya? Saya mau rasa yang dulu pernah ada, tapi sekarang tidak ada. Saya cuma bercanda, Pak. Ada rasa apa saja, Pak? Ada rasa keju, coklat, strawberry, dan rasa abon ya, Pak. Baik, saya ambil rasa coklat dan keju saja ya, Pak. Baik, Pak. Ya sudah, nanti saya bayar kalau rotinya sudah saya terima ya, Pak. Baik, Pak. Karena mendapat pesanan roti yang sangat banyak, Pak Marco pun senang. Sekaligus sangat bingung karena
Pak Marco tidak memiliki uang untuk memodali untuk membuat roti sebanyak itu. Pada akhirnya Pak Marco pun pulang dan menceritakan semuanya kepada istrinya yang ada di rumah. Ma, aku dapat pesanan 300 kue, Ma. Wah, yang bener, Pak. Iya, bener, Ma. Tenang aja, kita kan masih punya cincin ini. Masih kita bisa gadain loh. Yakin, Ma, nggak keberatan cincin itu kita gadaikan. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa ke pegadaian dekat rumah ini dan prosesnya juga cepat. Di laptop pun jam berapa? Akhirnya Marco dan istrinya pergi ke pegadaian terdekat dari rumahnya. Selamat siang Pak, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Jadi saya mau menggadaikan barang ini. Apakah bisa? Wah, kalau gitu Bapak dan Ibu berada di tempat yang sangat tepat. Karena Pegadaian menawarkan produk kredit bagi pengusaha mikro atau pengusaha kecil dengan jaminan BPKB, perhiasan, dan juga alat elektronik seperti HP dan laptop. Wah, syukurlah kalau begitu. Kira-kira harga cincin ini berapa ya? Oh, kalau cincin, Ibu bisa menuju ke petugas taksir. Mereka merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal taksiran barang-barang yang akan digadaikan untuk mendapatkan dana. Baik, Mbak, saya akan menuju ke petugasnya. Selamat siang Bapak dan Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak, saya ingin menggadaikan cincin pernikahan saya dan itu juga punya istri saya. Jadi kira-kira dapat dana berapa ya, Mbak, buat usaha saya? Kan saya ukur dulu kadar emasnya ya. Setelah saya ukur, kadar emas di cincin ini itu 6 gram dan harga atau nilai dari emas per gram saat ini itu Rp500.000. Jadi cincin ini bisa ditaksir Rp3 juta. Dipotong biaya administrasi 5%. Jadi uang yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan itu Rp2.850.000. Wah, syukurlah kita dapat modal ya, Ma. Pegadaian memiliki slogan mengatasi masalah tanpa masalah. Keunggulan dan manfaat Pegadaian antara lain yaitu yang pertama, waktu untuk memperoleh kreditnya cepat. Lalu yang kedua, persyaratan mudah dan sederhana. Yang ketiga, barang yang digadaikan dijamin keamanannya. Lalu untuk Pegadaian juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama membantu meningkatkan kegiatan usaha, yang kedua memenuhi kebutuhan keuangan, ketiga adalah menabung dan atau investasi emas, dan yang terakhir memudahkan transaksi pengiriman uang. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Pegadaian. Ya, memiliki berbagai macam produk yang bisa kita gunakan dan manfaatnya. Jadi kita harus bijak dalam memilih lembaga jasa keuangan non-bank. Apa yang menjadi kebutuhan kita, itulah yang kita pilih. Jadi jangan salah pilih ya, antara pasar modal, antara koperasi, antara Pegadaian, antara leasing, dan lembaga keuangan lainnya memiliki spesialisasinya masing-masing. Ada juga koperasi ya, yang memiliki karakteristik masing-masing. Nah, pembelajaran kita sudah sampai di akhir. Silakan diisikan refleksinya di dalam Google Classroom, dan di situ ada tes sumatif yang harus kalian isi. Ya, dikerjakan secara individu, secara mandiri. Nanti nilainya akan Bapak gunakan sebagai indikator bahwa kalian apakah sudah memahami materi yang Bapak sampaikan dalam 2 hari ini. Waktu yang ada selama 5 menit ini digunakan dengan baik. Semuanya ada di dalam Google Classroom. Silakan diisikan. Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan tes sumatif maupun lembar refleksinya. Yang sudah selesai mengerjakan, jangan lupa untuk di-submit, baik di Google Form-nya maupun di Google Classroom-nya, sebagai penanda bahwa kalian sudah selesai. Baik, pembelajaran Bapak sampai di sini. Yang belum selesai nanti bisa segera diselesaikan. Sekarang waktunya istirahat. Sebelumnya kita tutup dulu dalam doa yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Silakan, Daryl. Pak Fian dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Daryl, terima kasih semuanya. Selamat pagi, silakan boleh istirahat.